Halo teman-teman, kembali lagi di Guru Gaming. Seperti biasa, jangan lupa makan terlebih dahulu karena kali ini kita akan membahas perbedaan antara persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi teman-teman, sesuai dengan judul video kali ini yaitu membedakan persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Apa sih membedakan keduanya? Secara sederhana, persamaan nilai mutlak itu perbedaannya terletak di simbol solusinya ya. Kalau persamaan itu menggunakan sama dengan, tetapi jika pertidaksamaan itu menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, itu secara sederhananya. Misal dalam sebuah contoh, mutlak X sama dengan 5. Nah, berarti kita hanya dituntut untuk mencari X yang sama dengan 5. Dalam pertidaksamaan, mutlak X kurang dari sama dengan 5, atau mutlak X lebih dari sama dengan 5, atau mutlak X kurang dari 5, atau juga mutlak X lebih dari 5. Nah, jadi kita dituntut untuk mencari nilai X. Berapa sih yang nilai X-nya ini yang lebih dari 5? Bisa saja 6, nanti hasilnya bisa saja 7, bisa 8, 9, 10, dan tidak terbatas jumlahnya ya. Nah, itu terletak perbedaannya antara persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Simple ya, gampang. Dan kita akan bahas beberapa contoh seperti biasa ya. Nanti di akhir juga akan ada soal untuk latihan teman-teman semua. So, simak videonya. Ini soal pertama kita. Mutlak X plus 1 kurang dari 3. Seperti yang saya katakan di awal ya. Jika pertidaksamaan itu menggunakan tanda-tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, seperti contoh yang ada di sini. Ini menggunakan kurang dari. Nah, cara mengerjakannya saya menggunakan metode yang pertama ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ada dua metode yang umum digunakan ya, perpangkatan ya, dipangkatkan 2, dan yang metode satunya lagi yaitu dengan menggunakan metode definisi dari si nilai mutlak itu sendiri. Nah, pertama saya cari di batasnya dulu ya, kita jawab. Kita cari batasnya ya, dari X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1 ya, plus 1 pindah kanan min 1. Jadi batas yang kita punya adalah min 1. Kita gunakan bantuan garis bilangan dengan batas min 1. Sebelah kiri akan X-nya adalah bernilai kurang dari min 1. Yang sebelah kanan akan bernilai lebih dari min 1 ya. Artinya di sebelah kiri nanti si mutlaknya itu bernilai negatif, yang sebelah kanan nanti positif. Nah, sini X plus 1. Nah, kalau misalkan di persamaan itu kan sama dengan, kalau di sini tetap gunakan kurang dari 3. Letak perbedaannya hanya di sini. Nah, terus karena di sebelah kiri ini akan bernilai negatif. Nah, ini jangan salah ya. Negatif X-nya plus 1. Mutlaknya diganti dengan huruf. Nah, untuk di sini jangan sampai keliru. Di sini adalah negatifnya milik si X dan milik si positif 1. Artinya kita distribusikan nih si minusnya ini, kita distribusikan kepada X dan distribusikan juga kepada 1. Sifat distribusi. Nah, min kali X, min kali 1, min 1 kurang dari 3. Kebanyakan dari teman-teman semua ya yang udah pernah komen itu salah di sini nih ya. Ada yang dia cuman min X-nya masuk tapi positifnya tidak dikalikan dengan negatif juga. Nah, itu salah. Tapi kalau misalkan dalam kurung seperti ini, negatif punyanya si X, negatif juga punyanya plus 1. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Hanya mengingatkan untuk yang udah komen ya, dicek lagi jawabannya agar tidak salah konsep matematikanya di kemudian hari ya. Min X min 1 kurang dari 3. Nah, di sini min X kurang dari 3, min 1 pindah ya, plus min X kurang dari 4. Nah, ini negatifnya hilang, ini dibalik, ini dinegatifkan. Seperti itu. Jadi semuanya dibalik. Yang kita peroleh di sini aja X lebih besar dari minus 4. Apakah benar X kurang dari min 1 jika dia X nya lebih besar dari min 4 masih terdapat di X min 1? Benar ya.
Berarti kalau lebih dari min 4 ada min 3, ada min 2, dan min 3 min 2 itu terletak di bawahnya min 1. Jadi min 4 lebih besar dari min 4 itu masih termasuk dalam solusinya. Nah, yang sebelah kanan kita X plus 1 kurang dari 3, karena di sebelah kanan maka bernilai positif, kurang dari 3, X kurang dari 3 min 1, jadi X kurang dari 2. Ini dia solusinya, tapi di sini belum selesai. Nah, tadi kita sudah peroleh ya, X lebih dari min 4, X kurang dari 2. Kalau misalkan di persamaan ini akan sampai situ udah selesai karena dia bentuknya sama dengan. Tetapi kalau misalkan dia kurang dari atau lebih dari seperti ini tidak bisa langsung selesai. Kenapa? Nah, jawabannya harus menggunakan bantuan garis bilangan terlebih dahulu ya untuk mempermudahnya. Ada 2 dan min 4, berarti 2 di sebelah kanan, min 4 di sebelah kiri ya. Nah, yang pertama X itu lebih besar dari min 4, itu solusi yang pertama. Artinya solusinya adalah lebih besar dari min 4. Nah, solusinya adalah dari min 4 ke kanan karena lebih besar dari min 4. Yang kedua, X lebih kecil dari si 2. Nah, berarti solusinya ke kiri, lebih kecil dari si 2. Nah, artinya di sini nilai X yang kita peroleh adalah di antara min 4 dan 2. Kita peroleh himpunannya adalah X di mana ya X-nya itu lebih kecil dari 2, lebih besar dari si min 4. Nah, inilah solusinya. Nah, ini soal kedua, mutlak X plus 3 kurang lebih kecil dari 2 min X. Kita akan kerjakan dengan menggunakan metode yang satunya. Kalau tadi kan metode definisi dari nilai mutlak itu sendiri, kalau sekarang kita gunakan yang metode perpangkatan 2 ya, dikuadratkan. Yaitu dengan cara yang kiri dikuadratkan, berarti X plus 3 dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan. Langsung aja kita hitung. X dikali X yaitu X kuadrat, X dikali 3 itu plus 3X, 3 dikali X juga plus 3X, terus 3 dikali 3 9. Yang ini 4, 2 kali min X min 2X, min X kali 2 min 2X juga, min X dikali min X yaitu plus X kuadrat. Nah, kita operasikan yang variabelnya sama. Ini X kuadrat, 3 tambah 3 6X ya, ditambah 9. Yang ini 4 min 2 min 2 min 4X, ini plus X kuadrat. Terus kita kelompokkan nih yang pangkatnya sama. X kuadrat di sini pindah ke kiri jadi min X kuadrat, terus plus 6X ya. Di sini ada min 4X pindah ke kiri jadi plus 4X ya. Di sini ada plus 9. Di sini positif 4 pindah ke kiri jadi min 4, lebih kecil dari 0. Nah, ini habis ya. Habis 6 ditambah 4 10X, 9 kurang 4 itu 5, lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita hampir selesai. Terus kita pindahkan aja di sini X-nya ya, 10X, 5-nya pindah kanan, min 5 karena tujuan kita untuk mencari solusi si X-nya, berapa sih nilai X-nya. Nah, ini hasilnya 10X kurang dari 5 kayak tadi nggak kelihatan di bawah, saya pindah ke atas ya, 10X kurang dari 5. Terus kita lanjutkan, kita sama-sama bagi 10 di sini. Jadi di sini kita coret sisa X ya, min 5 per 10, min 5 per 10. Kita perkecil jadi X kurang dari min 1 per 2. Nah, ini yang kata saya tadi, X-nya sudah tidak ada negatif, berarti sudah ini adalah hasilnya. Tapi kalau misalkan kayak tadi, ya ada negatifnya, gunakan cara yang tadi, dibalik ya, gunakan cara tadi ya, karena ini sudah positif, hasilnya adalah ini, X kurang dari min setengah. Nah, berhubung ini juga cuma 1, berarti solusinya adalah semua bilangan X yang lebih kecil dari min setengah. Nah, itulah jawabannya. Ya teman-teman, itu tadi pembahasan perbedaan antara persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga kali ini tidak ada yang salah lagi ya membedakannya, mana itu yang disebut dengan persamaan dan mana itu yang disebut dengan pertidaksamaan. Perbedaannya hanya di tanda sama dengannya, itu secara simpelnya ya. Tetapi secara lebih jauhnya solusinya jelas berbeda. Nah, seperti biasa di sini ada soal ya. Silakan kalian kerjakan dan temukan jawabannya. Jika
Jika sudah ketemu jawabannya silahkan komen ya, silahkan komen. Dan jangan lupa juga untuk share videonya ke teman-teman supaya tidak ada salah lagi ya membedakan persamaan dan pertidaksamaan. Jangan lupa bahagia. See you to next video.